Tahap kecerdasan intelek atau IQ rakyat Malaysia terus mencatatkan prestasi membanggakan apabila negara kini berada dalam kelompok 25 negara terbaik dunia. Sebaliknya, negara jiran Indonesia berada jauh di belakang, menduduki tangga ke-98 dengan purata IQ sebanyak 93.18. Perbezaan ini memperlihatkan jurang yang ketara antara tahap kecerdasan purata kedua-dua negara jiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kata Per Kata. Dari video yang telah kita saksikan, warganet negeri Malaides seringkali menyindir dan menghina Indonesia dengan andalan mereka, yaitu IQ tinggi mereka yang berada di peringkat 22 dunia, berdasarkan rilis dari suatu situs tes IQ online. Padahal tes IQ tersebut bisa saja dimanipulasi oleh peserta dengan berbagai cara, karena tes tersebut dilakukan secara online. Dari hasil tes IQ tersebut, menjadi kebanggaan bagi warga kaum Melayu Malaides, lalu dijadikan senjata mereka untuk merendahkan Indonesia. Akan tetapi, dalam dunia nyata, jika diperhatikan antara kedua negara, hasilnya belum tentu seperti yang dibangga-banggakan kaum Melayu Malaides. Karena orang yang ber-IQ tinggi, belum tentu juga mereka itu kreatif dan sukses. Dan hal itu jika dikaitkan dengan pengumuman dari sebuah media ternama, yang berasal dari Amerika yaitu Forbes, maka hal ini bisa dijadikan suatu perbandingan antara Malaysia dan Indonesia. Diketahui baru-baru ini, Forbes merilis 30 orang pemuda, di bawah usia 30 tahun, dari berbagai latar profesi, terkenal dan berprestasi dari berbagai bidang. Mereka dipilih karena menunjukkan dedikasi, kepemimpinan, dan dampak positif dalam komunitas masyarakat maupun industri. Yang mengagetkan adalah, Indonesia yang peringkat IQ-nya jauh di bawah negeri Malaides, ternyata ada 25 orang pemuda yang terpilih oleh Forbes. Sementara dari negara tetangga yaitu negeri Malaides, hanya 3 orang yang terpilih. Dan inilah 25 orang pemuda dari Indonesia yang dipilih oleh Forbes dari beberapa bidang. Dari kategori perusahaan dan konsumen teknologi. Yang pertama ada Alim Anggono, Wildan Fahmi Gunawan, dan Zaki Muhammad Shah. Ketiganya berusia 26 tahun, dan sebagai co-founder di Bimbing. Kedua ada Gradikus Mulyadi, berusia 29 tahun, sebagai Chief Product Officer Mekisi. Ketiga Mario Mulyadi, berusia 28 tahun. Ia adalah sebagai Country Manager Indonesia Chunghwa Telekom. Selanjutnya kategori hiburan dan olahraga. Pertama Rizky Juniansyah, atlet angkat berat berusia 21 tahun. Dan kedua Fredrik Leonardo berusia 27 tahun sebagai atlet panjat tebing. Keduanya merupakan peraih medali emas bagi Indonesia, pada Olimpiade Paris 2024. Kemudian kategori keuangan dan modal Ventura. Nathan Gunawan, berusia 27 tahun sebagai co-founder Palev Technologies. Laura Lukito berusia 29 tahun, sebagai co-founder RKP. Nicholas Yudhistira berusia 25 tahun. Sebagai Asosiat Tri Ventures. Selanjutnya kategori kesehatan dan sains. Untuk kategori ini ada James Utama Suryadi, berusia 28 tahun, ia merupakan peneliti pasca doktoral di Massachusetts Institute of Technology, yang fokus pada material rekayasa canggih, dan juga sebagai pendiri startup Super Bambo. Lalu kategori industri, dan energi, yaitu, Anthony Lee dan James Rayawan, masing-masing berusia 28 tahun. Serta William Rayawan berusia 29 tahun. Ketiga pemuda ini merupakan co-founder Hiyoshi Farm. Selanjutnya kategori retail dan e-commerce. Yang terpilih adalah Valdo Arsanda, berusia 28 tahun, sebagai co-founder Loluna. Kemudian kategori media sosial, marketing dan periklanan. Pertama Andrew Anandabrul, berusia 20 tahun, sebagai konten kreator, yang fokus pada lingkungan. Kedua, Tobias Justin, berusia 28 tahun juga sebagai konten kreator, dengan brandnya Jazz No Limit untuk e-sport. Mucamat Ihsan Destian berusia 23 tahun, Rafli Pasa, Muhammad Agung Permana, Gilang Rahma, dan Muhammad Rifki Sadulo, semuanya berusia 24 tahun, mereka adalah co-founder Pandawara Group. Kemudian kategori selanjutnya adalah kategori seni, yang meliputi seni. Dalam kategori ini, ada 4 orang yang terpilih yaitu, Haris Ahmad, berusia 29 tahun, sebagai co-founder Kulon. Alexander Sebastianus Hartanto, berusia 29 tahun, sebagai seniman. Utu Wiranata, berusia 29 tahun, merupakan co-founder Kura-Kura.
Dan keempat ada Benyamin Ema, berusia 26 tahun, sebagai founder Sambal Bakar Indonesia. Sementara dari negara tetangga yaitu negeri Malaides, ada 3 orang yang masuk dari 2 kategori yang berbeda. Eswaran Mohan, dan Renu Ganair, dari kategori perusahaan dan konsumen teknologi. Kemudian Lim Siowai, dari kategori media sosial, marketing, dan periklanan. Jika dilihat dari jumlah penerima penghargaan dari Forbes, antara Indonesia dan Malaysia, sungguh jauh berbeda. Dari negeri Malaides hanya 3 orang, yang masuk nominasi, sementara dari Indonesia ada 25 orang yang terpilih. Dan jika dikutip dari laman Forbes dan beberapa sumber lainnya, dalam 5 tahun terakhir, juga ada perbedaan antara Indonesia dengan negeri Malaides. Dari negara Indonesia untuk tahun 2021 terdapat 15 orang. Tahun 2022, 30 orang. Tahun 2023, 19 orang. Tahun 2024, 18 orang, dan tahun 2025 ada 25 orang. Sedangkan dari Malaysia, di tahun 2021, 7 orang. Tahun 2022, 11 orang. Tahun 2023, 4 orang. Tahun 2024, ada 4 orang, dan tahun 2025 ada 3 orang. Maka di sini apabila dilihat, orang-orang muda dari Indonesia pada 5 tahun terakhir, lebih banyak yang terpilih oleh Forbes, ketimbang dari negeri Malaides. Dan jika dikaitkan dengan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada di negeri Malaides, di sana masih mengukuhkan dengan sikap perkauman, maka dari daftar nama penerima penghargaan Forbes asal negeri Malaides, baik untuk tahun 2023, tahun 2024, dan tahun 2025, tak terlihat nama-nama dari orang-orang yang bertipe M, yang selalu membangga-banggakan IQ tinggi, dan yang selalu merendahkan IQ orang-orang Indonesia. Ternyata keberhasilan serta kemajuan negeri Malaides, semuanya digendong oleh kaum tipe C, dan tipe I. Sedangkan dalam fakta, warga Malaides yang bertipe M, yang selalu berkoar-koar tentang IQ-nya yang tinggi, kemudian menghina dan menilai Indonesia dengan IQ rendah, sementara di Indonesia, begitu banyak orang-orang kreatif dan berprestasi. Dan Indonesia tidak menerapkan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara, berdasarkan ras, golongan, dan agama, sebagaimana di negeri Malaides. Tidak ada lagi istilah kaum pendatang, bumi putra, ataupun kaum yang diistimewakan, semuanya sama, sebagai warga negara Indonesia, dengan hak dan kewajiban yang sama. Orang-orang negeri Malaides hanya mampu berkreasi dan berprestasi hanya dengan cara menghina dan merendahkan kaum, bangsa dan negara orang lain, serta selalu menuntut hak keistimewaan sebagai kaum yang diistimewakan. Contohnya sebagai berikut. Duit kamu murah, duit kamu murah, duit kamu murah. Tahu tak nak pergi kerja buat apa? Berapa juta duit kamu sama dengan RM100 Malaysia. Cakap pemaju ni, sorry nak cakap lah, pemaju setan. Dia bukan binatang ni, dia setan. Itu je. Itu sikap dia. Dia kalau manusia binatang pun masih ada perasaan tau. Masih ada lagi sifat kasih sayang. Ini bukan dah binatang lagi dah. Dari mana ini adalah kampung Sungai Baru. Keempat orang Melayu diorang buat macam ni. Yang kita... Seperti itulah kreativitas dan prestasi orang-orang negeri Malaides, yang bisanya cuma menghina serta merendahkan negara Indonesia, dan yang selalu menginginkan hak keistimewaan Melayu. Kembali ke perihal Forbes. Forbes 30 atau Under 30 adalah serangkaian daftar yang diterbitkan setiap tahun, oleh majalah Forbes sejak tahun 2011, yang terdiri dari 30 orang berpengaruh di bawah usia 30 tahun dalam berbagai bidang. Proses seleksi daftar nominator ini dilakukan secara ketat, dan sangat kompetitif setiap tahunnya. Forbes menerima ribuan nominasi online dari berbagai negara dan industri. Selanjutnya, dari ribuan calon yang dikirim, 300 nama terbaik dipilih berdasarkan kriteria khusus Forbes. Penilaiannya didasarkan pada kepemimpinan, dampak sosial, potensi sukses, dan inovasi. Kemudian aspek disrupsi, pertumbuhan bisnis, serta ukuran usaha juga menjadi bahan pertimbangan. Para jurinya pun berasal dari tokoh-tokoh ternama di kawasan Asia Pasifik. Tujuan Forbes menilai daftar tersebut adalah untuk mengapresiasi dan mempromosikan talenta-talenta muda berprestasi yang dianggap sebagai pemimpin masa depan. Mereka yang masuk daftar ini telah menunjukkan pencapaian besar, inovasi, dan dampak positif di bidangnya, baik secara lokal maupun global. Forbes ingin memberikan panggung bagi anak muda
yang tidak hanya sukses secara pribadi, tetapi juga menciptakan perubahan yang berarti dalam masyarakat. Tujuan lainnya adalah menginspirasi generasi muda pada umumnya, untuk menciptakan perubahan positif dalam kehidupan, dan meraih kesuksesan. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.